Aku menemukan bahwa tidak ada dalam hidup yang berharga, kecuali jika kamu mengambil risiko. Tidak ada. Nelson Mandela berkata, tidak ada gairah yang temukan jika bermain kecil dan menetap untuk hidup di bawah dari apa yang mampu kamu lakukan. Sekarang, aku yakin dengan pengalamanmu di sekolah dan mendaftar, memilih jurusanmu dan memutuskan apa yang ingin kamu lakukan dalam hidup. Aku yakin kamu mereka telah tahun untuk memastikan kamu punya sandaran hidup. Pastikan kamu punya sesuatu untuk jadikan sandaran sayang. Tapi aku tidak pernah mengerti konsep itu. Memiliki sesuatu untuk pegangan jika aku akan jatuh. Aku tidak ingin pegangan pada apapun, kecuali keyakinanku. Aku ingin jatuh ke depan. Aku pikir setidaknya dengar cara ini, aku akan melihat apa yang aku bentur. Jatuh ke depan. Inilah yang aku maksud. Reggie Jackson strike out 2.600 kali dalam karirnya, terbanyak dalam sejarah bisbol. Tapi kamu tidak mendengar tentang strike out-nya, orang hanya mengingat home run-nya. Jatuh ke depan. Thomas Edison melakukan 1000 percobaan yang gagal. Apakah kamu tahu itu? Aku tidak tahu, karena yang ke-1001 menjadi bola lampu. Jatuhlah ke depan. Setiap percobaan yang gagal adalah satu langkah lebih dekat dengan kesuksesan. Kamu harus mengambil risiko, aku yakin kamu pernah. Tapi aku ingin berbicara mengapa itu sangat penting. Pertama, kamu akan gagal di beberapa titik dalam hidupmu. Terima itu. Kamu akan kalah. Kamu mempermalukan diri sendiri. Kamu akan mengacaukan sesuatu. Tidak ada keraguan tentang itu. Dan aku tahu itu mungkin bukan pesan tradisional untuk upacara. Tapi hei, aku memberitahumu rangkullah itu. Karena itu tidak bisa dihindari. Dan aku harus tahu. Dalam bisnis acting kamu selalu gagal. Di awal karirku, aku mengikuti audisi bagian dalam musikal Broadway. Aku pikir peran yang sempurna bagiku, kecuali fakta bahwa aku tidak bisa bernyanyi. Jadi di sisi panggung aku bersikap naik ke atas. Tapi pria di depanku, dia bernyanyi seperti favorito. Itu seperti favoriti. Dia terus dan aku menciut jadi semakin kecil dan kecil. Jadi aku masuk dengan lembaran musik kecilku. Dan seperti itu, aku menyerahkannya kepada pengiring. Dan dia melihatnya lalu menatapku. Dan melihat ke sutradara itu seperti, Jadi aku mulai akan bernyanyi. Aku seperti This is my imagination. Once again and then, coming away with me. Dan mereka tidak bilang. Jadi aku pikir aku menjadi lebih baik. Aku mulai masuk ke dalamnya. Tereng. Dan mereka berkata, oh terima kasih. Terima kasih banyak Mr. Washington. Terima kasih. Jadi aku berasumsi tidak mendapatkan pekerjaan itu. Tapi di bagian audisi selanjutnya memanggilku kembali. Bagian audisi selanjutnya ada bagian acting. Aku seperti oke, mungkin aku tidak bernyanyi, tapi aku tahu acting. Jadi mereka memasangkanku dengan. Dan aku di teater musikal itu besar. Jadi mereka bisa menjangkau semua orang di bagian belakang stadion. Dan aku lebih dari realistis. Semacam acting yang natural, di mana kamu berbicara dengan orang di sebelahmu. Jadi aku tidak tahu mana bagianku. Kalimatku adalah baik berikan aku cangkir itu. Dan kalimat dia adalah baik akan ku memberikan cangkir itu. Cangkir itu akan ada di sana untuk diberikan kepadamu. Aku bilang, oke. Haruskah aku membalikan cangkirnya? Oh iya, kamu harus membalikannya padaku karena itu cangkirku. Dan itu harus dikembalikan kepadaku. Aku tidak mendapatkan pekerjaan itu. Tapi inilah intinya. Aku tidak berhenti. Aku tidak mundur. Aku berjalan keluar dari sana untuk mempersiapkan audisi berikutnya. Aku berdoa. Dan terus berdoa. Tapi aku terus gagal. Tapi itu tidak masalah karena kamu tahu,
Ada pepatah lama, jika kamu sering berkeliaran di tempat potong rambut, cepat atau lambat kamu akan potong rambut. Jadi kamu akan mendapatkan kesempatan dan aku akan mendapatkan beruntungan itu. Tahun lalu, aku mainkan drama berjudul Benches on Broadway, seperti yang dibicarakannya. Menangkan Tony Award. Dan omong-omong aku tidak harus bernyanyi. Tapi inilah penentunya. Itu di Court Theater. Di teater yang sama ketika aku gagal dalam audisi pertama 30 tahun sebelumnya. Intinya adalah setiap lulusan di sini memiliki pelatihan dan bakat untuk berhasil. Tapi apakah kamu punya nyali untuk gagal? Inilah poin keduaku tentang kegagalan. Jika kamu tidak gagal, berarti kamu tidak pernah mencoba. Aku katakan lagi, jika kamu tidak gagal, kamu bahkan tidak mencoba. Istriku menyampaikan ungkapan luar biasa itu, mendapatkan sesuatu yang belum pernah kamu miliki. Harus melakukan sesuatu yang belum pernah kamu lakukan. Analogi tentang ini, bayangkan kamu berada di ranjang kematianmu dan berdiri di sekitarnya. Ada hantu yang mewakili potensimu yang belum terpenuhi. Hantu dari ide-ide yang tidak pernah kamu lakukan, hantu dari bakat yang tidak kamu gunakan, dan mereka berdiri di sekitar tempat tidurmu, marah, kecewa, dan kesal. Mereka berkata, kami datang kepadamu, seharusnya kamu bisa menghidupkan kami. Dan sekarang kita harus pergi ke kuburan bersama. Jadi aku bertanya padamu hari ini, berapa banyak hantu yang akan di sekitar tempat tidurmu ketika waktumu tiba? Kamu telah banyak berinvestasi dalam pendidikanmu. Dan orang-orang telah berinvestasi padamu, dan aku beritahu, dunia membutuhkan bakatmu, dan itu selalu. Aku baru saja kembali dari Afrika 2 hari yang lalu, jadi itu negara yang indah. Tapi ada tempat di sana dengan kemiskinan mengerikan yang membutuhkan bantuan. Dunia sangat membutuhkan dan kami membutuhkannya darimu. Kami membutuhkannya darimu, anak muda, jadi kamu harus keluar ke sana. Memberikan apa yang kamu punya. Apakah itu waktumu, bakatmu, doamu, atau hartamu? Karena ingat ini, kamu tidak akan pernah melihat barangmu saat di kereta jenazah. Kamu tidak akan pernah melihat barangmu ikut di belakang kereta jenazah. Kamu tidak bisa membawanya. Jadi pertanyaannya adalah, apa yang akan kamu lakukan dengan yang kamu miliki? Aku tidak bicara tentang berapa yang kamu miliki. Berapa dari kalian jurusan bisnis? Ada yang teolog, perawat, sosiolog. Ada yang punya uang. Ada yang punya kesabaran, ada yang punya kebaikan, ada yang punya cinta, ada yang punya karunia tahan sabar. Apapun itu, apapun kelebihanmu, apa yang akan kamu lakukan dengan yang kamu miliki? Baik, inilah poin terakhirku tentang kegagalan. Terkadang itulah cara terbaik untuk mengetahui kemana arah hidupmu. Jalan hidupmu tidak akan pernah lurus. Aku mulai di Universitas Fordham sebagai mahasiswa pra-kedoktoran. Aku mengambil kursus yang disebut cardiac. Aku masih tidak bisa mengatakannya. Cardiac. Aku tidak bisa membacanya, tidak bisa mengatakannya. Aku yakin tidak bisa melewatinya. Jadi aku memutuskan untuk masuk ke prahukum lalu jurnalisme. Dan tanpa fokus akademis nilai menukik ke arahnya sendiri. Ya, turun. IPK ku adalah 1,8. 1 semester. Dan universitas menyarankan dengan sangat sopan bahwa mungkin lebih baik untuk mengambil cuti. Aku berumur 20 tahun. Aku berada di titik terendahku. Lalu, suatu hari. Dan aku ingat harinya. 27 Maret 1975. Aku membantu ibuku di toko kecantikannya. Ia punya toko cantikan. Dan ada seorang wanita tua yang dianggap sebagai salah satu tetua di kota itu. Aku tidak mengenalnya secara pribadi, tapi aku melihat ke cermin. Dan setiap kali aku melihat cermin, aku melihatnya di belakangku dan menatapku. Dia terus menatapku. Setiap kali aku melihatnya, ia terus memberiku tatapan yang aneh. Jadi dia meletakkan pengiring rambut dan berkata, dia bilang sesuatu yang tidak akan pernah aku lupakan. Pertama-tama dia bilang, tolong beri aku secerek kertas. Dia berkata, anak muda, aku punya ramalan. Ramalan spiritual. Dia berkata, kamu akan keliling dunia dan berbicara kepada jutaan orang. Sekarang pikirkan, umurku 20 tahun dan gagal di sekolah. Rasanya seperti omong kosong, aku berpikir sendiri. Mungkin dia punya sesuatu dalam bola kristal di mana aku kembali ke sekolah musim gugur nanti. Tapi mungkin dia melakukan sesuatu.
Karena di musim panasnya saat bekerja sebagai konselor, kami mengadakan pertunjukan bakat untuk para pekemah. Dan setelah pertunjukan, konselor lain mendatangi guru dan bertanya, apakah kamu berniat untuk acting? Kamu pandai juga. Jadi saat aku kembali ke Fordham, aku masuk dan mengubah jurusanku sekali lagi untuk terakhir kalinya. Dan di tahun berikutnya, seperti yang diramalkan wanita itu, aku telah berkeliling dunia dan berbicara pada jutaan orang melalui filmku. Jutaan orang sampai hari ini tidak bisa melihatku, yang aku juga tidak bisa melihatnya langsung. Ketika aku berbicara padanya, mereka tidak bisa melihatku, hanya bisa melihat filmnya. Mereka tidak bisa melihat diriku yang sebenarnya. Tapi aku melihatmu saat ini. Dan aku didorong oleh apa yang aku lihat. Dan aku dikuatkan oleh apa yang aku lihat. Dan aku mencintai apa yang aku lihat. Rangkullah kegagalan.